Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhriana Masdia dengan NIM 0602092021 dari kelas A, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Ampel Surabaya. Dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Dovir MPDI, mata kuliah Metode Pengembangan Motorik Fisik Anak Usia Dini. Di sini saya akan menampilkan sebuah video permainan untuk mengembangkan motorik fisik anak usia dini. Nama permainannya adalah ular kecil pemangsa dengan indikator yaitu 1. Mampu memahami dan melaksanakan aturan yang ada. Yang kedua, mampu menerapkan sikap tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga, mampu menerapkan sikap tanggung jawab. Yang keempat, mampu menerapkan sikap kejujuran. Yang kelima, mampu menggerakkan kakinya. Yang keenam, mampu menggerakkan tangannya dalam aturan permainan. Yang ketujuh, mampu menirukan gerakan hewan. Yang kedelapan, mampu menggerakkan mulutnya dengan mulutnya. Yang kesembilan, mampu mengetahui cara menghindarkan dirinya. Yang kesepuluh, mampu mengungkapkan ide atau perasaan. Tujuan dari permainan ini adalah yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan anak dalam memahami dan melaksanakan aturan yang ada dengan benar. Yang kedua, anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan sikap tolong-menolong antar sesama dalam situasi apapun. Yang ketiga, anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan sikap tanggung jawab ketika menghadapi sesuatu. Yang keempat, anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan sikap kejujuran ketika menghadapi sesuatu. Yang kelima, anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam menggerakkan kakinya seperti berlari, melompat, dan berjalan. Yang keenam, anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam menggerakkan tangannya dalam aturan permainan, yaitu ketika memecahkan balon dan berpegangan erat di pundak temannya. Yang ketujuh, anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam menirukan gerakan hewan yang diminta dengan tepat. Yang kedelapan, anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam menggerakkan mulutnya dengan tepat ketika diminta menirukan suara hewan yang dimodifikasi dengan lagu anak. Yang kesembilan, anak mampu mengetahui kemampuannya dalam menghindarkan dirinya ketika akan dimangsa oleh ular lain. Yang kesepuluh, anak mampu mengembangkan kemampuannya dalam mengungkapkan ide atau perasaan ketika berdiskusi atau berkomunikasi dengan teman, dan anak mampu menjawab pertanyaan dengan bahasa yang tepat. Berikutnya yaitu aturan dan cara bermain dari permainan ini, yaitu yang pertama, terdiri dari 2-3 orang masing-masing kelompok. Masing-masing bola diisi kertas berisi pertanyaan atau tantangan, saling memangsa kelompok lain atau ular lain untuk mendapatkan poin. Yang keempat, ketika mendapatkan mangsa atau berhasil menyoblos balon lawan, diharuskan menjawab pertanyaan atau tantangan yang ada di dalam balon yang berhasil diletuskan tadi atau dicoblos tadi. Yang berikutnya, jika berhasil menjawab pertanyaan tersebut atau berhasil menjawab tantangan tersebut, mendapatkan 1 poin. Dan jika tidak berhasil, maka tidak mendapatkan poin. Dan salah satu balon dari kelompoknya, dari anggota kelompoknya, diberikan ke kelompok yang diletuskan balonnya, dan kelompok tersebut mendapatkan poin. Yang berikutnya, anak yang paling belakang yang balonnya sudah diletuskan atau diambil kelompok lain, maka anak tersebut bergeser ke yang paling depan. Anak yang paling depan bertugas menyoblos balon dan menjawab pertanyaan. Kemudian diperbolehkan meminta bantuan menjawab kepada sesama kelompok atau sesama anggota kelompok. Contohnya, ketika ada dua kelompok, yakni masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompok A berhasil meletuskan atau menyoblos ke balon
ke balon dari kelompok lain atau lawannya. Nah, otomatis yang dicoblos yang paling belakang. Soalnya nanti kejar-kejaran. Dan balonnya diikat di pinggang, akan tetapi dihadapkan ke belakang. Ketika berhasil menyoblos, di dalam balon tersebut ada pertanyaan, dan yang menyoblos tadi menjawab pertanyaan, dan jika berhasil menjawab, ia mendapatkan 1 poin, dan jika tidak berhasil menjawabnya, ya kelompok yang dicoblos balonnya tadi mendapatkan 1 poin dan mendapatkan salah satu bola dari lawannya atau dari lawan yang menyoblos balonnya tadi. Selanjutnya, penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran melalui permainan ini yaitu mengacu pada setiap indikator yang telah saya tetapkan, yaitu dari 10 indikator yang saya sebutkan sebelumnya. Hewan kelinci suka sekali dengan melompat. Bagaimanakah cara kelinci melompat? Ayo melompat, wah. Vlogger kan? Ayo melompat. Balonku ada 5 dengan menggunakan suara bebek. Cara berjalannya hewan bebek. Gak iso. Iya lo prank. Gak iso. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari permainan ini adalah untuk melatih kekompakan, tanggung jawab, kejujuran anak dalam bersosialisasi, serta untuk melatih anak dalam mengkoordinasikan gerakan tubuhnya atau mampu menggerakkan tubuhnya, salah satunya yaitu kakinya dan tangannya. Bagaimana cara ia berjalan, berlari, dan melompat, serta mampu menggerakkan mulutnya ketika ia diberi tantangan seperti menirukan suara hewan, bernyanyi, dan gerakan mulutnya itu tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.